buat pulang, mereka ketawa-ketawa. Salah. Kita mau mati. Di sini. Hola teman-teman. Nah, hari ini jam 11 malam waktu Vita ya, waktu Bali. Kita mau pergi ke satu tempat yang menarik. Kita mau kemana, Men? Ke Bukit Trunyan. Jadi Bukit Trunyan itu ada di Desa Trunyan. Kalau misalnya orang luar sih taunya Trunyan itu tempat ini enggak sih? Pemakaman. Kalau di Bali itu pemakaman. Tapi ini bukan ke pemakamannya, tapi kita ke bukitnya gitu. Iya. Katanya sih Bukit Trunyan tuh bagus ya, kayak kalau kalian tahu Gunung Rinjani. Nah, ini tuh kayak sering dibilang sembalun daerah Rinjani. Jadi sembalunnya Bali gitu loh. Katanya ya. Iya, katanya, tapi nggak tahu kan. Makanya kita biar cari tahu, kita hari ini bakal ke sana. Terus katanya lagi pas di sana tuh kalau di puncaknya Bukit Trunyan itu bisa lihat kayak Gunung Agung, Gunung Rinjani sama apa nggak tahu gitu loh, pokoknya katanya bagus gitu. Ya pokoknya gunung-gunung lah ya, sama Danau Brata nanti ada di sana. Daripada lama-lama kita langsung aja berangkat ke sana. Jam 11 malam kita sampai sana jam berapa nanti kita kasih tahu. Oke? Beli apa? Mau jajan dulu. Dan ngunyah aja mungkin. Sekarang jam 1.25. Udah di Kintamani. Ini kita udah sampai di jalan masuk ke Desa Trunyannya. Setelah dari sini kita baru sampai ke pintu masuk Bukit Trunyannya. Sekarang kita udah sampai di tempat parkirnya Bukit Trunyan. Jadi kalian langsung aja lihat rumah yang cat putih kayak gini. Terus kita bakal titipin mobil kita di depan rumah ini. Bayarnya 20.000 ya untuk nitip mobil ini. Nah, jadi aku sama Melisa udah sampai di Trunyannya. Ini sekarang jam berapa, Mel? Sekarang jam 2. Jam 2. 2.18. Jam 2. Ini kita sudah sampai di Trunyannya. Jadi kita naik aja, mudah-mudahan dapat sunrise ya. Oke? Nah. Jadi untuk awalnya itu pendakiannya bakal ada yang agak curam, jadi agak berat memang kalau memang buat yang sangat jarang mendaki atau memang jarang olahraga. Cuma so far sih so good, jadi nggak terlalu berat lah ya. Ya nggak sih? Masih oke. Ya nggak sih? Better dan batu. Oh ya, by the way kita berangkatnya juga sama Monica. Nah, ini jalan-jalan yang kayak gini nih. Jadi ada tanah, kalau kita stepping kayak gini bisa nih. Jadi prefer hati-hati aja sih. Gimana sobat-sobat? Nih Melisa juga baru pertama nih. Gimana? Masih belum ketemu bukit yang hijau-hijaunya itu. Oh. Belum merasa bagusnya, Mas. Oh ya. Belum berasa bagusnya, jelas dong, kan gelap. Masih tersiksa soalnya. Tentu saja tidak bagus. Sabar guys, aku minum dulu. Ini udah istirahat yang ke 4. So. Gak apa-apa, lebih baik istirahat daripada istirahat selamanya kan. Bener juga. Oh, mau kan? Jangan di sini. Tidak ditemukan nanti. Baru kemarin. Nah, terus lagi satu juga ini, kalau kita misalnya mendaki, kalau di Bali biasanya akan keseringan sih, nggak selalu ada, tapi yang kayak gini-gini nih. Ada tempat orang sembahyang, canang dan lain-lain. Kita kalau bisa sih jangan ganggu. Tapi kalau kita istirahat, yang penting nggak mengganggu sini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting sama-sama menghargai aja, oke? Nah, di sini kita juga ketemu rombongan yang memang dari Bali juga. Kebetulan mereka istilahnya numpang pamit lah buat naik gunung, sembahyang, naruh canang di atas batu yang tadi kita tunjukin gitu. Dikira sepi hari ini. Still oke. Baru 1 jam 15 menit. Masih aman lah ya. Masih aman. Kalau Monica gimana? Tidak aman.
Hah? Aman. Aman lah. Aman dong. Aman lah. Tiap hari soalnya makan Bisa. babi guling. Jadi nggak aman. Dari sini juga kelihatan nih lampu-lampunya. Gak tau ya kalau di video sih mudah-mudahan kelihatan nih. Tuh lampu-lampu di daratan yang lebih rendah, rumah-rumah orang kelihatannya sih Itu gunung apa ya? bagus sih. Nunggu sampai di sini asik ya. Pokoknya kalau di sini antara Gunung Batu. Abang, Batur, sama Gunung Agung udah. Nah akhirnya sampai juga kita ke daratan yang udah ada jalan aspalnya. Kurang lebih sih, nih kayak di depan kita juga udah ada warung sebetulnya. Warungnya masih tutup tapi soalnya ini masih jam Warung. setengah 4. Nah di sana tuh juga ada kayak pos gitu sih, buat penjaganya. Menurut aku ini gunungnya enak sih karena jalurnya udah jelas, nggak ada cabang-cabang. Habis itu ada pos juga, ini jalanan yang udah diaspal juga. Terus kalau sore kesini katanya ada yang jualan cilok. So far so good. Iya. Next oke. next Rinjani beneran ya. Enggak, masih tahu diri nih, masih tahu diri lah kalau naik gunung tuh. Oke. Nanti kita lihat dulu nextnya kayak gimana perjalanannya. Apakah lebih aman daripada yang tadi, lebih terjal daripada yang tadi. Kita juga nggak tahu karena aku sama Melisa juga ini baru pertama kali. Kita kurang lebih sih lihatnya juga dari reels, dari TikTok juga. Tapi kita mau experience sendiri. So far oke sih, maksudnya nggak banyak. Ya binatang paling serangga, cuman nggak ada yang aneh-aneh. Iya juga. Kalau buat serangga, buat naik ke sini tuh jangan lupa bawa kayak semacam obat repellent gitu ya, buat nyamuk, buat serangga. Karena kalau misalnya jam-jam 2 kayak tadi kita naik itu lumayan banyak serangganya. Karena juga minusnya di sini juga lumayan banyak sampahnya sih. Kalau di jalan buat naiknya itu aja. Jaga kebersihan teman-teman. Nah ini juga dari tempat yang kita duduk tadi, nih ada toilet juga buat teman-teman kalau misalnya ada yang nggak bisa tahan buat buang air. Ada toilet dengan jalan yang aspal nih, jadi masih oke nih, enak. Ini masih jauh nggak Pak? Sekitar 1,5 jam lah nyampe ke puncak Trunyan lah. Wah, sip. Oke. 1 jam nyampe dah. Nah ini kita udah setelah dari loket kedua yang ada di dekat kamar mandi sama warung yang tadi Mel ya. Warung sih paling penting sih, warung. Ya ada tempat duduknya soalnya. Setelah kita nanjak kurang lebih 1 jam 1,5 jam itu loket kedua. Info dari bapaknya itu kita mendaki lagi 1 jam sampai 1,5 jam lagi baru sampai di puncak Bukit. Trunyannya. Iya. Nah sarannya dari petugasnya kalau bisa sih kalau memang yang belum pengalaman jangan dilanjut sampai ke Gunung Abang. Jadi cukup sampai di puncak Trunyannya aja. Soalnya Emang nggak rekomen sih, jalurnya terlalu ekstrim ya gitu. Jadi kalau yang nggak pengalaman dan nggak ada guide mungkin lebih baik cari amannya aja, kita cari keindahannya, kita enjoy aja gitu. Kurang lebih juga kalau kita dari awal sampai di loket kedua nih satu orang 20.000 sampai 30.000 lah biayanya. Satu loket satu orang sekitar 10.000 gitu. Kita lanjut ya Mel? Lanjut. Yes. Nah ini kontur tanahnya setelah dari pos ini. Buat yang belum pernah mendaki atau jarang mendaki ini tantangan ya kalau buat rombonganku sama Melisa. Ini pasir dia, jadi karena dia tidak hujan. Kok hujan mau hujan mau nggak hujan sih sama-sama minus ya. Kalau hujan malah jadi licin, kalau nggak hujan dia jadi nggak padat dia, jadi nggak ada traksi buat pijakannya. Beberapa kali sih sempat hampir selip-selip gitu, jadi hati-hati aja. Oke. Nah jadi untuk trek yang setelah pos tadi itu pijakannya tuh udah mulai pasir, jadi memang agak bahaya di sini untuk yang jarang atau apalagi yang belum pernah mendaki. Lebih baik hati-hati karena treknya di sini pasir, jadi walaupun hujan walaupun gak hujan jadi licin, gak hujan traksi buat pijakannya malah nggak ada. Jadi pelan-pelan aja, yang penting safety nomor 1. Oke. Capek itu bukan justru karena tanjakannya ya, malah karena pijakan pasirnya sih yang bikin naik sekali malah turun, naik sekali malah turun. Belum lagi keplesetnya, gitu sih. Tipsnya sih pelan-pelan aja, jadi nggak akan kepleset. Ya. Jadi nggak mundur. Nah ini mungkin nggak kelihatan nih, tapi
Ini nih udah mulai jurang nih. Jadi ini pijakan tanah. Nah, samping pas itu udah mulai jurang. Jadi hati-hati aja. Kalau sudah di sekitar pijakan pasir tadi sudah mulai tepiannya, jalannya juga kecil gini. Jadi tepiannya memang benar-benar deket banget. Wah, pemandangannya juga udah mulai, kabutnya udah mulai turun jam segini. Izin video ya pas di jalan ya. Nah, di jalan kita dapat rombongan yang lagi camping, cuma mereka mau nebeng ikut kita buat naiknya karena mereka nggak bawa senter. Jadi pas kita ke atas kalian dapat teman juga. Apa namanya bukit? Ini lo gunung. Wah, kita di atas awan teman-teman. Di atas penderitaan Monica. Gimana Mon? Ya akhirnya aku sama Melisa doang yang jalan ini buat lanjutin. Karena Monica sudah tidak kuat kayak dia. Tapi tinggal dikit dong. Ya tinggal dikit lagi udah sampai puncak padahal. Cuma Monica mau ditinggal aja nggak apa-apa karena udah nggak kuat juga. Dari tadi beberapa kali kena kram dia kayaknya tadinya. Tapi ada sama pendaki yang lain juga sih. Iya, nunggu di tempat yang sama ya. Iya. Soalnya di sana juga sebenarnya udah dapat view bagus. Cuma kayak kurang mantep aja kalau nggak ke puncak ya. Akhirnya sampai juga di puncak Bukit Trunyan. Nah, ini nih yang orang-orang bilang tuh sembalunnya Bali. Dan beruntung banget hari ini tuh cuacanya cerah, nggak pakai hujan. Ini ijonya bukitnya juga masih bagus banget. Rekomen banget sih ke sini. Akhirnya kita sampai juga di puncaknya Capek. Bukit Trunyan. Capek. Aku justru merasa capek itu pas detik-detik terakhir sampainya sih. Kayak bener-bener full effort banget buat naiknya. Padahal selama perjalanan tadi sih nggak terlalu berasa banget ya. Justru pas terakhir baru pas mentok banget. Rasanya. Gimana? Seru. Ini view-nya bener-bener sih makin lama makin bagus. Terus kalian lihat itu ada tenda. Jadi buat kalian yang mau camping juga bisa banget di sini. Mungkin pergi Sabtu terus turun Minggu bisa banget ya di Bukit Trunyan. Dijadiin konten. Nah, ini nih. Dapat sahabat baru. Sama jenis. Iya, canda. Gimana Man sahabat barunya Man? Namanya dalam suka dan duka. Ya bener ya. Dia lagi konser. Oh, bener man. Apa sih? Langsung nyaman dia sama Monica. Iya, anjir ini anjingnya apa sih? Tapi anjing di sini terawat banget ya. Iya. Dia lebih bersih dari aku, cowok. Kotor banget. Itu pasir loh, di belakang kamu pasir semua. Apa sih? Wah, ini pas turunnya baru sadar nih ada ini nih. Ini harusnya sih Gunung Batur ya kayaknya ya. Aku juga nggak tahu sih. Mudah-mudahan nggak salah, tapi yang jelas pemandangannya juga keren banget nih. Di jalan turunan pun kayak nggak bisa habis rasa takjubnya tetap sama pemandangannya. Sisi kanannya kayak gini, nah sisi kirinya juga kayak gini. Gila ya. Tapi yang di bawah, nggak tahu ya
Berpasir semua. Hewan. Itu nih. Aduh. Udah diem dulu aku. Yang satu sliding, yang satu merayap, tapi nggak jalan. Ini yang paling Jatuh Mon. Jatuh Mon. On lagi Mon. Serius. On lagi Mon. Ini yang vipaker bilang gampang. Isi buat pemula, mereka ketawa-ketawa. Salah. Kita mau mati. pasir. Nah, setelah kita udah turun tadi, kita sampai pos yang pertama, yang warung tadi waktu gelap. Nanti bakal ditayangin lagi mungkin. Kita udah makan mie, udah beli air lagi, udah ke toilet dan segala macam. Kita mau lanjut turun lagi, kira-kira 2 jam mungkin ya, karena jalannya juga santai dan kakinya udah pada mulai sakit juga. Supaya bisa sampai mobil, perjalanannya kurang lebih 2 jam. Ternyata dari yang kita rasain, naik dan turun sama-sama lumayan berat lah gitu intinya. Enggak. Menggetar. Pokoknya demi pandegi, babi guling. Tahu Oh iya. Habis ini. bayaran dong. Bayaran. Oke deh. Dulu kita langsung mau lanjut ke bawah. Oke. Ayo, guys. Mendaki gunung, lewati lembah. Sungai. Ya mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra Artajaya. Dajal, pasangan dajal. Tahu? Masih untung nggak pakai roket. Apa? Jadi oma-oma udah. Anjir. Wih, Spider-Man. A few moments later. Yes, akhirnya kita udah sampai di bawah. Kita udah di mobil. Ya, jam berapa nih? 12.25, 12.20 lah. Jadi kurang lebih memang sebenarnya ya tepat perkiraan kita. 12 jam. Dari Denpasar kan jam 12. Ya 12 jam in total. Tapi dari checkpoint yang terakhir yang di warung itu kita kan keluar 10.20. Sekitar jam 10.20 kita nyampe bawah juga jam 12.20. Jadi ya bener lah perkiraan 2 jam. 2 jam. Tapi kita itu jalannya santai banget memang. Karena kita meratapi kaki kita yang memang nggak pernah buat naik gunung. Jadi ya dinikmatin aja lah Turunnya, rasa sakit dan keindahan alam sekitar gitu. Turunnya kan lebih ini juga kan, lebih cepat daripada naik sih sebenarnya. Benar. Dan lebih sebetulnya lebih ringan lah hitungannya. Walaupun tetap sama-sama berat ya. Walaupun tetap sama-sama berat, tetap lebih ringan. Cuma kalau turun kan maksudnya beratnya takut kepleset gitu kan. Kalau misalkan naik ya paling beratnya di paha aja sih sama betis kan. Mungkin ada kram kayak Monica kram. Nah, kalau dari kamu tuh reviewnya gimana dulu? Kalau dari kamu Mel gimana? Sebagai first timer buat mendaki gunung atau bukit ini gimana? Buat Trunyan nih apa kesusahannya plus minusnya apa aja? Kata orang-orang di TikTok sih katanya ini cocok buat pemula ya. Soalnya namanya Bukit Trunyan. Bukan gunung kan. Jadi ekspektasinya lebih gampang daripada Gunung Batur atau at least sama lah ya. Tapi Cuman kalau dipikir-pikir Gunung Batur kan rame turi, maksudnya serame itu ya. Oh my god, di sini kok kayak
emang udah orang biasa mendaki ke sini gitu. Bener-bener isinya kayak warlock sama orang-orang yang kayak pecinta alam banget ya. Jadi merasa dibohongi sedikit sih memang. Cuman begitu sampai puncak, emang view-nya tuh bagus banget. Kayak Asik. apa tuh? Background-nya tuh bukit kayak yang di Sembalun itu mungkin emang ada benernya ya. Jadi benar-benar menurut aku harus sampai puncak sih untuk dapet view-nya itu. Benar. Kalau ya lanjutin dari Mesa, sebetulnya kalau udah mendaki ke Trunyan Hill ini atau Bukit Trunyan ini nanggung aja sih. Memang pasti berasa capek banget buat naiknya dan turunnya. Cuma kayak nanggung aja kalau misalnya kita mendaki itu nggak sampai puncaknya gitu loh. Jadi Sama, ya. view-nya juga kurang gitu jadinya. Sama tadi sih katanya kan diinfo kan, maksudnya kita sampai diwanti-wanti lagi untuk jangan naik ke Gunung Abang via Bukit Trunyan ya. Walaupun sebenarnya untuk naik ke Gunung Abang via Bukit Trunyan itu emang view-nya bagus banget sih, daripada jalan satunya lagi namanya itu via Suker katanya gitu. Cuman ya emang jalurnya ekstrim sih. Tapi kan ya sekali lagi kita kan mendaki buat lihat bagusnya kan. Iya, experience juga lah gitu. Iya. Gitu deh. Dinikmati aja. Nah, kalau dari Monik gimana, Mon? Ya, halo. Pengalaman keempat. Pengalamannya gimana nih buat Bukit Trunyan, first timer Bukit Trunyan? Bagus, pemandangannya bagus, benar. Kayak very one of the best view I've ever seen. Hiking and stuff, yeah, it's very good view. Tangisannya penuh. Tapi naik turunnya itu seperti neraka. Dari yang itu ya, yang memang benar-benar nggak jarang olahraga, sangat-sangat pemula dalam naik-naik gunung dan lain sebagainya. Ini bukan buat pemula. At least kalian harus bawa teman yang bisa naik gunung. Emang fit, badannya juga bisa membantu. Kebetulan saya cari dan dia bisa. Bingung juga sih, yang bingung juga sih masa yang bilang ini cocok buat pemula. Terus maksudku yang udah expert tuh naiknya tuh kayak apa? Kilimanjaro lah, Kilimanjaro, Jaya Wijaya gitu sekalian. Itu kakinya tuh macam apa gitu loh kayak. Nah, jadi sebetulnya kalau buatku sih mungkin kalau buat orang-orang yang di internet sana ngomong buat cocok buat pemula mungkin iya, tapi mungkin nggak sampai pucuk ya. Jadi cuma sampai tengah jalan, dilihat view-nya oke, cukup turun, it's okay menurutku juga kalau memang nggak kuat. Jadi daripada kalau nggak kuat dipaksain, better memang ya udahlah semampunya aja. Kalau udah nggak mampu turun daripada amit-amit kenapa-napa. Ya, Gitu. at least makan di warungnya aja lah itu udah cukup. Betul. Terus Mungkin habis ini, sampai situ aja dulu untuk perjalanan kita. Nah, next ini kita mau ke makan babi guling Pandai Egi yang ada di Gianyar. Tapi untuk videonya mungkin karena yang ini terlalu panjang, nanti kita buat video baru lagi. Nanti tungguin aja video kita, ya nggak Mel? ya di part selanjutnya nanti kita bakal cantumin linknya setelah ini. Yes, ditungguin ya. Bye bye. Dadah.